Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Masih. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Ini adalah tanggal 30 Maret tahun 2024. Kita berada di komunitas ortodoks yang kita singkat sebagai KOMOX, Jana Suci Athanasius dari Alexandria, di perumahan Danau Bogor Raya di Bogor. Sejak Sabtu kemarin, kita telah mulai satu pelajaran baru, yaitu mempelajari kitab Efesus. Kita pelajari ayat per ayat dari surat Efesus. Dan ini kita sudah sampai chapter kedua. Kemarin itu baru chapter pertama, ini chapter kedua. Efesus pasal 1. Kemarin kita telah mempelajari dari Efesus 1 ayat 1 dan 2. Sekarang kita lanjutkan ke ayat 3 sampai terserah ayat keberapa nanti, terserah waktunya. Ya. Mari kita baca saja dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terima kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Kata terpujilah ini di dalam bahasa aslinya bunyinya begini: Evlogitos otheos kepatir tu kiriu imun Yesus Kristus. Jadi yang terjemahkan sebagai terpujilah itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah evlogitos. Dan kata evlogitos ini berasal dari kata evlogos. Evlogos itu berasal dari kata ev, artinya baik. Logos itu kata-kata atau hal-hal. Jadi evlogos itu artinya kata-kata yang baik atau hal-hal yang baik. Oleh karena itu dalam terjemahan buku liturgi kita, kadang-kadang kita ada terjemahan yang bunyinya terberkatilah Allah. Banyak orang tanya, kok Allah diberkati? Nah, kalau bahasa Indonesia berkat itu selalu dari arah atas ke bawah.
Kalau bahasa Yunani dari bawah ke atas juga. Kalau dari atas ke bawah, eulogos, artinya kata-kata yang baik, yang artinya pujian. Kita memberikan kata-kata yang baik kepada Allah. Itu artinya pujian. Tetapi kalau itu datangnya Allah kepada kita, eulogos itu hal-hal yang baik. Itulah yang sering kita mengerti berkat itu. Jadi berkat itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau ke bawah itu berkat yang dari Tuhan, hal-hal yang baik diberikan kepada kita. Tapi kalau kita memberkati Tuhan, artinya kita menyampaikan kata-kata baik atau pujian. Oleh karena itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini terpujilah. Sementara kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggris, kata yang sama itu bunyinya begini. Blessed be the God. Terberkatilah Allah. Bukan praise, but blessed. Jadi berkat. Berkat tapi dalam arti kata-kata baik yang kita berikan kepada Allah, ya memang artinya sama dengan pujian. Oleh karena itu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pujian, di dalam bahasa Inggris diterjemahkan blessed atau berkat. Itu artinya sama karena itu kata euplogia. Itu kalau kata bendanya. Atau eulogos. Itu kata subjek, katanya subjeknya. Itu artinya bisa ke bawah, bisa ke atas. Kalau ke bawah kita menyampaikan hal-hal kata-kata yang baik kepada Allah, yaitu pujian. Kalau dari atas ke bawah kita yang menerima hal-hal baik dari Allah, yang kita sering menyebut berkat. Dan dalam bahasa Indonesia pemahamannya sering hanya berat sebelah, dari atas ke bawah saja. Sehingga orang sering tanya, Romo kok Allah kok diberkati? Ya, kamu harus tahu bahasa Yunaninya. Kalau kamu pemahamannya hanya bahasa Indonesia, ya kamu nggak ngerti bahwa berkat itu dua arah. Berkat kita kepada Allah yaitu pujian kepada Allah. Berkat Allah kepada kita adalah hal-hal yang baik yang diberikan kepada kita. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pujian, penyembahan, sasarannya memang kepada Allah, bukan kepada Yesus. Sasarannya kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Tapi harus melalui Yesus. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita sembahyang, kita memohon kepada Allah Bapa ini melalui Yesus. Dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Allah di sini ada dua makna. Kalau kita baca pada dirinya sendiri Allah, ya kita menyebut yang Maha Esa itu Bapa itu. Sebab Allah yang satu adalah Bapa, bukan Yesus loh ya. Allah yang Esa itu, Allah yang Esa itu adalah Bapa dari Yesus. 2 Korintus 11 ayat 31. Ini banyak orang Kristen keliru. Bapa kami Tuhan Yesus, Bapa kami Tuhan Yesus ya, keliru. Bapa kami ya Bapa kami, Tuhan Yesus adalah firman-Nya Bapa yang turun jadi manusia gitu loh. Nah, ini perlu diluruskan pemahaman kita. Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 31. Allah yaitu Bapa dari Yesus. Tuhan Allah yaitu Bapa dari Yesus. Bapa dari Yesus. Jelas kan? Allah yaitu Bapa dari Yesus. Pak Arif yaitu Bapa dari Jason. Maka saya tidak akan mengatakan Jason Bapak kami, ya enggak lah. Si Janet tidak akan menyebut Jason Bapak kami, ya enggak, bukan bapakmu, itu adikmu. Nah, ini orang-orang Kristen banyak keliru, bahkan hal yang semacam ini ketika ditanya orang luar bingung sendiri. Ya, saya tidak menyalahkan orang awam, saya salahkan pendetanya yang ngajar. Nah, coba
kita lihat siapa Allah yang esa itu menurut Alkitab. Kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, siapa? Bapa. Dan ini sesuai yang diajarkan oleh Yesus. Yohanes pasal 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa telah Stop. tiba. Lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa. Jadi dia menyebut siapa? Yang di atas itu? Bapa. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang Mengenal benar. engkau siapa ini? Ya Bapa tadi. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu adalah siapa? Bapa. Ini makna pertama. Terpujilah Allah. Nah, berarti Allah yang satu itu, pencipta langit dan bumi. Orang Kristen tidak menyembah ada dua Allah. Enggak. Ada satu Allah, yaitu Bapa. Nah, tapi makna yang kedua adalah eulogitos otheos. Sudah saya jelaskan. Kepatir tu kiriu imon Yesu Kristu. Nah, kalau kata tu kiriu, nya Tuhan, maka bisa kita artikan Allahnya Tuhan Yesus Kristus. Tu kiriu itu bahasa aslinya adalah nya Tuhan, of the Lord. Nah, kalau itu yang ke kata Bapa ini kita kaitkan dengan nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya, kok Tuhan punya Allah? Nah, di sini perlu kita pelajari kalau gitu. Dalam arti apa Allah itu juga Allahnya Tuhan Yesus Kristus? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu. Berarti Yesus punya Allah. Kok Allah punya Allah? Itu yang ditanyakan orang luar. Katanya Allah cuma satu, kok Allah punya Allah? Kalau dia punya Allah, bukan Allah dong dia. Ya kan? Yang punya Allah pasti bukan Allah. Kamu orang Kristen sesat mengatakan Yesus itu Allah, karena Yesus sendiri mengatakan dia punya Allah. Kita baca di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12 dan 14. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Walahku. Terus? Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutiliskan nama Allahku. Allahku. Nama kota Allahku. Allahku. Yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi Yesus menyebut Allah itu Allahku, 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 Allahku. Jadi Yesus sendiri menyebut Allahku, Allahku, Allahku. Apakah dia sekedar manusia? Bukankah dia itu hanya sekedar rasul yang dikirim oleh Tuhan turun ke bumi? Buktinya dia punya Allah. Nah, untuk itu kita baca lagi di dalam Yohanes 20 ayat 17 tadi. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kenapa dia tidak mengatakan Bapa kita? Kenapa dia mengatakan Bapakku dan Bapamu? Kenapa dia tidak mengatakan Allah kita, tapi Allahku dan Allahmu?
menunjukkan posisi hubungan Yesus dengan Allah dan posisi hubungan Yesus dengan manusia yang lain itu beda. Kalau Yesus itu menyebut Allah itu sebagai Allahnya, ingat, pada waktu dia mengatakan itu, dia dalam wujud manusia. Sebagai firman yang telah menjadi manusia. Maka sebagai firman yang telah menjadi manusia, dalam kemanusiaannya, Allah itu memang Allahnya. Karena sebagai manusia dia bukan Allah. Meskipun di dalam dirinya ada hakikat keilahian itu di dalam dirinya. Jadi bedanya ketika Yesus menyebut Allah itu sebagai Allahku, itu menunjuk pada inkarnasi. Bahwa dia telah jadi manusia. Tapi kalau makhluk yang lain seperti kita menyebut Allah itu Allahmu, ya memang dia Allah kita karena kita diciptakan oleh Allah. Nah, ini bedanya. Yesus itu menyebut Allah sebagai Allahku karena akibat inkarnasi ketika dia jadi manusia. Oleh karena itu dia tidak mengatakan Allah kita, ya enggak. Orang dia hubungannya dengan Allah sebagai Allah karena dia inkarnasi, kita menyebut Allah sebagai Allah karena kita memang diciptakan. Makanya dia tidak mengatakan Allah kita, Allahku dan Allahmu. Dan Bapakku dan Bapamu. Mengapa dia tidak menyebut dirinya Bapa kita? Ya karena hubungan Kristus dengan Allah sebagai Bapa itu beda dengan kita menyebut Allah itu Bapa. Kristus menyebut Allah sebagai Bapa karena Kristus itu sebelum jadi manusia sejak kekal sudah ada di dalam diri Allah yang satu ini. Sebagai apa? Sebagai firman. Kemudian dari Bapa yang satu ini dia keluar. Seolah-olah dilahirkan. Kalau dalam dunia manusia yang dikandung di dalam seseorang lalu keluar dilahirkan, namanya apa itu? Anak. Karena itulah firman-Nya Allah yang tadinya di dalam Allah lalu keluar dari Allah, ini disebut anak Allah. Meskipun secara fisik Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu. Jikalau Allah adalah Bapamu, berarti Allah itu apa? Bapa. Terus? Kamu akan mengasihi aku. Mengapa? Sebab aku keluar dan datang Sebab dari aku Allah. keluar dari Allah. Kalau Yesus keluar dari Allah tentunya bukan wujud fisiknya. Sebab wujud fisiknya keluarnya dari Maria. Betul gak? Kalau dia keluar dari Allah, yang Allah itu kekal, berarti dia keluar secara kekal dari Allah. Sebagai apa? Sebagai firman yang keluar dari Allah. Itulah sebabnya firman-Nya Allah disebut anak Allah. Dan Allah sebagai sumber dari firman disebut Bapa dari firman. Jelas? Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayatnya 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Bapa loh yang jadi manusia ya. Jadi ketika orang Kristen mengatakan Allah jadi manusia, bukan arti Bapa jadi manusia turun ke bumi, surganya kosong, enggak. Yang turun ke bumi adalah firman-Nya. Yang firman itu dari kekal ada dia di dalam Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah, bahasa aslinya enarchi in logos. Pada mulanya
sudah adalah firman itu. Jadi firman bukan baru ada pada mulanya, sebab pada mulanya itu permulaan ada ciptaan. Dan Allah mencipta segala sesuatu melalui firman. Jadi firman bukan baru ada pada mulanya. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi dijadikan kapan? Pada mulanya. Maka kata pada mulanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu tidak boleh dimengerti pada mulanya dari dalam arti awal dari ciptaan. Sebab kalau itu awal dari ciptaan berarti logos ikut dicipta. Makanya pada mulanya artinya firman adalah firman. Artinya pada mulanya firman itu sudah ada. Mendahului ciptaan. Seperti dikatakan sendiri oleh dia dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu, ya Bapa, memuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, kemuliaan kumiliki di hadiratmu. Sudah berwujud manusia nggak waktu itu? Ya belum. Kumiliki di hadiratmu kapan? Kapan? Sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Jadi firman Allah sudah ada sebelum dunia diciptakan. Mendahului ciptaan. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Karena melalui dia Allah menjadikan segala sesuatu. Jadi kalau gitu, kalau kita berbicara tentang Allahnya Tuhan Yesus, pertama kita berbicara tentang dirinya sebagai yang berinkarnasi, sebagai firman yang telah menjadi manusia. Sebagai manusia Allah adalah Allahnya. Tapi karena dia punya dua kodrat, ketika dia menjadi manusia, keilahiannya tidak hilang, tapi sekarang memiliki kodrat kemanusiaan dan keilahian. Di dalam keilahiannya, Allah adalah Bapanya Yesus. Kenapa? Karena yang disebut anaknya Allah siapa? Firman-Nya Allah. Kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Terus? Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa. Jadi sebagai anak tunggal Bapa ini apa? Firman itu. Allah ada berapa? Satu. Kalau gitu firmannya ada berapa? Satu. Firman itu disebut apa? Anak. Anak yang cuma satu istilahnya apa? Anak tunggal. Jelas ya? Jadi kalau Yesus disebut anak tunggal artinya dia adalah firman-Nya Allah yang satu-satunya. Dan melalui anak ini, melalui anak tunggal ini, dia menjadikan alam semesta. Coba kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dengan perantaraan anaknya. Terus? Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, oleh anak ini, Allah telah menjadikan alam semesta. Allah telah menjadikan alam semesta. Padahal kita tahu menurut Yohanes 1 ayat 1 dan 3, siapa yang menjadikan alam semesta? Oleh siapa Allah menjadikan alam semesta? Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama di mananya?
di dalamnya, seperti firman saya, kata-kata saya bersama saya. Maka firman-Nya Allah juga ada di dalam Allah. Jelas ya? Terus ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. segala sesuatu dijadikan oleh Dia atau melalui Dia. Melalui siapa? Melalui firman. Jelas ya? Nah, karena itulah Allah sumber dari firman yang melaluinya Allah menjadikan alam semesta. Firman itu sudah ada sebelum dunia ada. Dia tidak diciptakan. Dia kekal satu di dalam Allah. Karena firman-Nya Allah ada di dalam Allah. Ada berapa Allah kalau gitu? Ya satu. Orang Kristen tidak menyembah dua Allah. Kata-kata saya memang beda dari saya. Kata-kata saya adalah wujud yang suara dengan irama tertentu, dengan makna yang disampaikan. Itu kata-kata saya. Wujud saya adalah orang gemuk, pakai jubah hitam, pakai topi. Beda nggak? Beda. Tapi kata-kata saya bisa dipisah dari saya nggak? Ya enggak. Kata-kata saya adalah satu dengan saya, maka firman-Nya Allah adalah satu di dalam Allah. Oleh karena itu orang Kristen tidak menyembah dua Allah. Jelas ya? Maka kembali kepada Efesus, terpujilah, terberkatilah Allah-Nya Tuhan Yesus. Kalau Allah-Nya Tuhan Yesus merujuk kepada inkarnasi. Sebab Allah tidak mungkin punya Allah. Tapi karena firman Allah ini telah menjadi manusia, maka dalam hubungannya dengan Allah, dia adalah Allahnya. Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus. Bapa itu menunjuk Allah sebagai sumber dari firman-Nya, di mana tadi firman-Nya ada di dalamnya Allah, lalu firman itu keluar dan keluarnya disebut sebagai anak. Maka Allah disebut Bapa. Jelas ini ya? Eblogito soteos kepatir tu Kyriou ibon Yesus Kristus. Nah, kok Allahnya Tuhan? Kita Yesus Kristus, kok Tuhan punya Allah? Nah, kita harus tahu istilah Tuhan dan istilah Allah dalam Alkitab itu artinya tidak sama. Makanya keliru ketika banyak orang ke gereja-gereja mengatakan kita anak Tuhan. Enggak, Tuhan itu jabatan kok. Mas Kaisang itu bukan anaknya presiden. Anaknya siapa? Anaknya Pak Jokowi. Mari kita lihat bahwa Tuhan dan Allah itu digunakan secara berbeda dalam Perjanjian Baru. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Stop. Jika kamu dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Terus? Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Stop. Dan Allah telah membangkitkan Dia yang Tuhan ini. Jadi Yesus adalah Tuhan, yang membangkitkan adalah Allah. Kalau gitu Allah dan Tuhan artinya sama dalam ayat ini. Ya enggak lah. Tuhan yang dibangkitkan, Allah yang membangkitkan. Kita mengerti kata-katanya dulu, nanti saya jelaskan maknanya. Kita baca juga dari 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Kalau Allah dan Tuhan artinya sama, ini kalimat tidak masuk akal. Kok Allah membangkitkan Tuhan ini gimana? Allah membangkitkan Allah, gimana itu? Ternyata kata Allah dan kata Tuhan itu maknanya dalam Perjanjian Baru beda. Allah itu menunjuk pada Bapa. Tuhan itu menunjuk pada Yesus, anak.
Kita baca juga dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, Bapa. Teruskan. yang dari padanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. yaitu Yesus. Satu Allah siapa? Bapa. Satu Tuhan siapa? Yesus. Nah, sekarang sudah lihat kan bedanya penggunaan dalam Perjanjian Baru? Sekarang mari kita melihat maknanya apa ini. Ketika firman Allah jadi manusia, di mana kealahannya tidak ditunjukkan. Ketika firman Allah jadi manusia, di mana keilahiannya tidak ditinggalkan, tetapi tinggal di dalam Dia. Coba kita baca dari Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania, Sebab dalam Dialah, maksudnya Yesus, berdiam secara jasmania. Artinya dalam wujud manusianya itu. Apa yang dia berdiam di situ? seluruh kepenuhan kealahan. Seluruh kepenuhan kealahannya, seluruh totalitas keilahian di dalam Dia. Oleh karena itu kita sering gampang saja mengatakan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Saya tidak suka persen-persenan. Yesus itu Allah sejati. Karena di dalam Dia berdiam totalitas Allah. Totalitas hakikat Allah. Dalam wujudnya yang manusia. Jelas ini ya. Makanya kalau kita berbicara tentang Yesus, jangan hanya berbicara Allahnya saja, Dia juga manusia. Nah, ini yang banyak orang Kristen sendiri keliru, dan banyak orang-orang Islam polemik Muslim tidak ngerti bagaimana cara pikiran Kristen. Nah, kalau demikian saudara, karena di dalam Yesus ini firman itu tetap tinggal dalam kepenuhan keilahiannya. Yesus yang manusia itu masih memiliki kodrat keilahian. Sehingga dalam kodrat keilahiannya dia tetap satu dengan Bapa, keluarnya dari Bapa. Tapi dalam kodrat kemanusiaannya dia ciptaannya Bapa, keluarnya dari Maria. Jelas ini ya? Nah, ketika dikatakan Dia itu Tuhan, artinya apa? Dia jadi manusia untuk menjadi Mesias. Mesias itu bunyi Yunani dari kata Ibrani ha-ma-syiah, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ha-ma-syiah menjadi ho Christos. Dan kata ho Christos ini dari bahasa Yunani ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Kristus. Dan sejak saat itu seluruh bahasa-bahasa Eropa Barat mengambil dari kata Kristus ini. Christ, Kristus, dan macam-macam. Dan di Indonesia, karena di abad modern yang datang ke Indonesia ini adalah kekristenan Barat dalam bentuk Protestanisme dari orang Belanda, di mana orang Belanda menyebut Kristus ini sebagai Kristus, maka orang Indonesia menggunakan kata Kristus. Jelas? Jadi Kristus berasal dari Christus, bahasa Belanda. Kristus berasal dari bahasa Latin. Kristus juga berasal dari bahasa Yunani Christos, terjemahan dari bahasa Ibrani ha-ma-syiah. Artinya apa? Si manusia yang diurapi itu. Berarti cuma ada satu ha-ma-syiah kalau gitu. Karena ada kata si dan ada itu.
The anointed one kalau bahasa Inggrisnya. Satu-satunya yang diurapi. Artinya apa? Artinya di dalam perjanjian lama itu ada 3 jabatan yang memerlukan pengangkatannya orang untuk diurapi dengan minyak. 1 jabatan raja. Kita baca di dalam 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja?" Untuk menjadi raja orang perlu diurapi dengan minyak. Demikian juga Daud ketika mau dipersiapkan jadi raja juga diurapi dengan minyak. Kita baca dari 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi menjadi imam perlu menjadi raja perlu diurapi. Jadi setiap raja Israel itu adalah seorang Masiah. Tapi belum Masiah. Nah, saya jelaskan bedanya apa. Jadi setiap raja di Israel di zaman itu adalah Masiah, artinya orang yang diurapi. Jabatan kedua di mana seseorang perlu diurapi dengan minyak adalah imam. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal 29. Menjadi seorang imam dari keturunan Harun, orang harus diurapi. Kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-29 ayatnya 4 sampai 9. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Ini masih digunakan oleh episkop di gereja ortodoks. Pakaian-pakaian semacam ini, mirip semacam ini, masih digunakan di dalam gereja ortodoks. Jadi nanti besok minggu kalau saudara datang ke gereja, saya mengenakan pakaian-pakaian ini. Nah, terus kau taruhlah serban di kepalanya. Taruhlah serban kepalanya, sekarang diganti mahkota. Nah, dan terus jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Terus sesudah itu kau ambillah minyak urapan. Dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Terus kau suruhlah anak-anak yang mendekat dan kau kenakanlah kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka mereka lah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentabiskan Harun dan anak-anak. Jadi pentabisan Harun menjadi imam dengan diurapi dengan minyak. Kalau di dalam gereja ortodoks namanya minyak krisma yang digunakan untuk mengurapi sesudah seseorang dibaptiskan. Kita tidak mengubah apa-apa dalam gereja ortodoks. Apa yang diajarkan Alkitab itu yang dilaksanakan. Jadi seorang imam, seorang raja adalah Masiah karena diurapi. Seorang imam adalah Masiah karena diurapi. Yang terakhir, seorang nabi. Nabi pun harus diurapi untuk sah menjadi nabi. Kita baca dari 1 Raja-Raja 19 ayatnya 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dan dari Abel Mehola haruslah kau urapi menjadi nabi. Nah, Elisa dari Abel Mehola harus kau urapi
sebagai nabi. Jadi 3 jabatan inilah di dalam Israel kuno, dalam perjanjian lama, orang memerlukan pengurapan dengan minyak yang tetap kita gunakan dalam gereja ortodoks. Minyaknya bukan sembarangan, kan? Minyaknya itu didoakan pada setiap hari Kamis Kudus di pusat daripada yurisdiksi gereja ortodoks itu. Kalau kita dari Yunani, dari episkop di sana nanti diberikan pada saya berikan pada romo-romo yang lain untuk digunakan untuk mengurap. Tidak boleh beli, bukan minyaknya, bukan minyak telon ya, atau minyak itu bukan. Itu minyak urapan yang memang didoakan dan ada ramuannya tersendiri. Oke? Jadi setiap raja adalah Masiah, setiap imam adalah Masiah, setiap nabi adalah Masiah, tapi bukan Masiah. Nah, untuk menjadi Masiah gimana? Untuk menjadi Masiah, satu orang ini, kalau ada orangnya, harus merangkap 3 jabatan itu. Dia harus imam, sekaligus nabi, sekaligus raja. Itu satu syaratnya. Syarat yang kedua, dia harus memiliki jabatan ini secara kekal, supaya dia memiliki secara mutlak, tidak digantikan orang lain. Makanya orang yang menjadi Masiah harus orang yang tidak dapat mati, supaya jabatannya tidak digantikan oleh siapa-siapa. Dan itulah sebabnya anak Maria ini, firman Allah ini, ketika jadi manusia, akhirnya mati disalibkan, dikuburkan dan bangkit. Sesudah bangkit tidak mati lagi. Kita baca Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Nah, ini bahannya untuk jadi Mesias. Pertama, tidak bisa mati. Yang kedua, dia memang harus diangkat. Karena pertama, Mesias itu adalah raja. Kalau dia ada raja, dia harus raja yang kekal. Makanya ketika dia naik ke surga, dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di surga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan. Berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Bapa. Diberikan oleh Bapa kepada Yesus apa? Segala kuasa. Bukan hanya kuasa loh. Segala kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Kalau dia diberi segala kuasa, maka gelarnya apa? Kalau orang punya kuasa, apa gelarnya? Ya, penguasa. Kalau orang punya segala kuasa, apa namanya? Maha penguasa. Kalau dia punya kuasa Tuhan, kalau dia punya segala kuasa, Maha Tuhan, nah itulah artinya Tuhan itu. Jelas. Yesus disebut Tuhan bukan otomatis artinya Allah Bapa, enggak. Yesus disebut Tuhan artinya dia yang telah diberi segala kuasa, lalu duduk di atas tahta. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32, 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah.
Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan fiksi, bukan dongeng, karena disaksikan murid-muridnya sendiri. Yesus inilah yang telah dibangkitkan Allah dan kami semua adalah saksi. Terus? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya duduk di sebelah kanan Allah. Sesudah bang. Nah, duduknya di sebelah kanan Allah ini dikatakan dalam surat Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ya, dia cahaya kemuliaan Allah karena dia memancar dari diri Allah sebagai firman. Terus? Dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah karena kata-kata seseorang itu menggambarkan orang itu. Gimana maksudnya, Rob? Maksudnya gini. Kalau saudara-saudara ini tidak mengenal saya, datang sini tanpa perkenalan dan tidak tahu siapa saya. Dan saudara mendengarkan saya selama 2 jam atau 1 jam saya bicara. Dari kata-kata yang muncul dari mulut saya ini, saudara mulai ada gambaran. Oh, Romo ini orangnya sombong. Kelihatan kan dari ngomongnya? Oh, orang ini Romo ini orangnya rendah hati. Kelihatan juga dari ngomongnya. Oh, Romo ini menyenangkan. Juga kelihatan dari kata-katanya. Romo ini membosankan. Jadi kata-kata saya itu menggambarkan siapa diri saya. Melalui kata-kata saya, orang mengerti siapa saya. Melalui firman-Nya Allah, orang mengerti siapa Allah itu. Berarti Yesus ini adalah gambarnya Allah itu. Wahyunya Allah itu. Dan kembali kepada Ibrani 1 ayat 3 tadi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Terus? Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Karena Allah menciptakan dunia melalui firman, maka yang menopang dunia ya firman ini. Terus? Yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Kapan? Dengan bangkit mati dan bangkitnya dari kematian. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar dengan diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus di surga itu masih punya tubuh kemanusiaan tapi yang sudah mulia gitu. Jadi ketika dia naik ke surga ya tetap manusia tapi manusia yang mulia sudah bangkit, diberi segala kuasa. Sebagai apa? Sebagai Mesias. Mesias yang telah dimuliakan. Makanya dia disebut di dalam Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja dari segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, karena dia telah menerima segala kuasa dan itulah artinya dia disebut Tuhan. Jadi gitu ya, kalau gitu yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? Ya Bapa. Kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, artinya menjadi penguasa, artinya menjadi Mesias yang dimuliakan di sebelah kanan Allah. Jadi sebutan Tuhan untuk Yesus artinya bukan Allah, artinya Mesias yang telah dimuliakan, yang diberi kuasa di surga dan di bumi. Nah, kalau gitu, ini jati diri atau gelar Tuhan itu untuk Yesus? Jati diri atau gelar? Gelar. Gelar bisa punya anak enggak? Jabatan bisa punya anak enggak? Ya enggak.
Maka kalau kita mengatakan kita anak-anak Tuhan, itu secara teologis keliru. Sebab Tuhan adalah jabatan yang diberikan oleh Bapa kepada manusia penjelmaan firman-Nya, namanya Yesus yang dimuliakan itu. Makanya dalam Alkitab tidak ada kata anak-anak Tuhan. Yang ada apa? Anak-anak Allah. Kita baca Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak siapa? Anak-anak Allah. Ya, jangan latah lagi ya. Jangan niru-niru ajaran yang tidak benar itu. Kembali kepada Alkitab. Alkitab menyebut kita anak-anak Allah. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak siapa? Anak-anak Allah, bukan anak-anak Tuhan. Kita baca juga di dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya. Kita menjadi anaknya Aba yang adalah Allah itu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Jelas ya? Ini banyak orang jadi pendeta tapi tidak hati-hati baca kitab suci. Sehingga membuat kesesatan pada umat. Tidak salah umatnya, orang umatnya taunya pendetanya ngajar gitu kok. Jelas ini ya? Nah, jadi kalau gitu, Yesus sebagai Mesias, dia adalah Raja. Yang punya kuasa. Yang dimuliakan. Maka dia disebut sebagai Tuhan. Coba kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Terus dengan jalan apa? Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Terus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yaitu para malaikat, yang ada di atas bumi yaitu para manusia, dan di bawah bumi yaitu dunia orang mati, roh-roh jahat. Semua tunduk kepada manusia Yesus ini karena dia diangkat dalam kemuliaan. Terus dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah itu, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan untuk bagi kemuliaan Allah Bapa. Bagi kemuliaan Allah Bapa yang telah mengangkat dia dengan segala kuasa ini, yang telah memuliakan dia dengan segala kuasa ini, karena dia adalah firman-Nya sendiri yang telah turun ke dunia untuk membawa penebusan bagi manusia. Dari sisi ini mengapa dia disebut Tuhan. Jadi jangan bingung sekarang ya, kok ada Allah, ada Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan untuk Yesus artinya lain. Memang ada kata anak-anak Tuhan di dalam Ulangan pasal 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan. Nah, tapi perhatikan kata Tuhan itu hurufnya gimana? Hurufnya huruf besar semua. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Kalau kalian membaca dalam Alkitab Perjanjian Lama terjemahan LAI, ada kata Tuhan dengan huruf besar semua. Itu sebenarnya transliterasi dari kata Ibrani YHWH yang bunyinya sering diucapkan Yahweh. Dan kata Tuhan untuk Yesus artinya bukan Yahweh ini. Artinya dia yang telah diberi segala kuasa. Yang besar cuma T-nya saja. U, H, dan A, N-nya tidak.
Jadi ada kata YHWH atau anak-anak Tuhan, tapi dalam arti anak-anak Yahweh, yang Yahweh itu Allah. Jadi artinya kembali anak-anak Allah juga gitu loh. Jelas ini ya. Nah, kembali dari Efesus tadi. Nah, saya hanya mendengarkan kata Tuhan ini saja dulu. Nah, Yesus itu sebagai nabi gimana? Yesus itu sebagai imam gimana itu nanti. Kalau ada waktunya muncul akan saya jelaskan. Yang penting sekarang kata Tuhan artinya raja, segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan untuk Yesus tidak otomatis artinya Allah. Jelas ya? Eulogito soteos kepatir tu kiriwimon Yesus Kristus. Terberkatilah Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ngerti sekarang ya? Kok Allah itu Tuhannya lah. Nah, Allahnya Tuhan. Ya karena Tuhan itu jabatan. Allah itu Tuhannya raja ini gitu loh. Ngerti ya? Hanya ini rajanya bukan raja biasa. Raja yang dimuliakan di atas segala raja. Ya. O evlogisas imas yang memberkati kita, yang telah memberkati kita. Jadi Rasul Paulus di sini memuji Allah, menyampaikan puji berkat bagi Allah. Karena Allah ini terlebih dahulu memberkati kita. Memberikan hal-hal yang baik kepada kita, itu artinya. Nah, hal baik apa ini? O evlogisimas yang telah memberkati kita, en pasi evlogia pneumatiki yang telah memberkati kita di dalam semua berkat-berkat rohani. Ya, apa berkat rohani ini? Ya, banyak lah. Keselamatan, pemuliaan, terutama keselamatan. Yang nanti dengan keselamatan ini kita akan diubahkan menjadi mulia seperti Yesus sekarang mulia. Jadi bagi orang Kristen, keselamatan itu bukan hanya sekedar masuk surga. Keselamatan itu menjadi seperti Allah di dalam Kristus. Oleh karena itu keselamatan itu menyangkut kebangkitan tubuh kita, sehingga tubuh kita bangkit seperti tubuhnya Yesus bangkit. Dan tubuh yang bangkit itu dilepaskan dari kelapukan jasmani ini. Dan disitulah kita disebut anak Allah. Jadi anak Allah ini bukan hanya sekedar sebutan, label, tapi anak Allah ini jati diri yang akan kita terima nanti pada akhir zaman. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, bukan hanya makhluk-makhluk yang lain saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Nah, kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hidup ini. Jadi orang Kristen pun mengeluh, orang non-Kristen juga mengeluh gitu dalam hidup ini. Banyak keluhan kehidupan gitu. Terus dalam hati kita sambil menanti apa? Pengangkatan sebagai anak. Pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh kita. Sekarang kita anak Allah dalam posisi, bukan anak Allah dalam realisasi. Karena anak Allah dalam realisasi yaitu ketika tubuh kita dibebaskan dari apa? Dari kelapuan, kebusukan, penderitaan dan macam-macam, sehingga tubuh kita akan diubah menjadi seperti tubuhnya Yesus sekarang yang sudah dimuliakan itu. Kita baca Filipi pasal 3 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Kewargaan kita adalah di dalam surga setelah kita menyatu dengan Yesus. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Dari surga itu kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, juru selamat yang bagaimana?
Terus? Yang akan mengubah tubuh kita yang Yang hina. akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Kenapa hina? Karena bisa tua, bisa sakit, bisa lapuk, bisa busuk. Inilah tubuh hina. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itulah tujuan keselamatan. Bukan sekedar masuk surga. Untuk dimuliakan sebagaimana Yesus sekarang mulia. Itulah sebabnya mengapa Yesus harus bangkit dan harus dimuliakan, karena Dia hendak mengangkat kita supaya kita menjadi sama seperti Dia di dalam kemuliaan. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kalau anaknya kucing rupanya seperti apa? Seperti kucing. Anak ayam? Ya seperti ayam. Anak manusia? Ya seperti manusia. Anaknya Allah harus seperti Allah. Lah manusia menjadi seperti Allah itu belum nyata, kita belum tahu. Maka jangan sembarangan ngomong kita anak Allah atau kita anak Tuhan, malah lebih salah lagi itu. Sebab menjadi anak Allah itu adalah terjadinya perubahan jati diri. Dibebaskan dari kelabukan, dibebaskan dari semua penderitaan yang kita alami sekarang. Terus Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Dalam keadaannya sekarang yang dimuliakan ini. Jadi surga itu bukan makan, minum, kawin, mawin, tidak ada itu. Matius pasal yang ke-22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin lagi. Pada waktu kebangkitan orang tidak kawin lagi Dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Di dalam Alkitab, dalam tata keselamatan, kehidupan yang baru dalam Kristus, dalam kemuliaan itu nanti, tidak ada kawin, tidak ada dikawinkan, tidak ada makan, tidak ada minum. Sebab hidup kita bukan hidup jasmani yang perlu makan. Hidup kita hidup yang telah dimuliakan oleh energi ilahi, dan kita akan ditopang oleh energi ilahi itu di dalam kemuliaan Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran. Damai sejahtera. Dan sukacita. Oleh Roh Kudus. Itu. Injil mengajar sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang kotor. Apa itu yang kita cari, gitu ya? Nah, jadi itu saudara, kita diberi anugerah eulogia atau blessing atau berkat rohani itu entis uranis yang ada di alam surgawi. Alam surgawi ini adalah alam di mana Allah itu ada. Jadi jangan digambarkan kalau di surga ada rumah, ngapain butuh rumah, tubuh kita aja sudah tubuh memuliakan. Tidak takut kepanasan, tidak takut kehujanan. Apalagi tubuh yang dimuliakan itu wujudnya seperti ini. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari. Pakai baju, tembus cahaya, terbakar bajunya. Pakai air, takut kehujanan, menguap airnya. Orang tuh punya tubuh bersinar, itu tata kehidupan yang lain sama sekali. Jangan disamakan dengan di dunia. Ada rumahnya, ada pasarnya, ada makanan. Itu bukan ajaran Injil itu. Itu adalah halusinasi manusia kedagingan. Jelas ya?
Maka yang digambarkan oleh Injil, keselamatan itu adalah sesuatu alam surgawi ini, di mana Allah itu ada. Dan kita akan menjadi mulia seperti Dia. Terus, pragmatiki entis epuranis yang berasal di alam surgawi, en Christo, di dalam Kristus, tapi syaratnya dalam Kristus. Kalau kita tidak dalam Kristus, ya tidak dapat ini. Makanya dikatakan di luar Kristus tidak ada keselamatan, karena di luar Kristus tidak ada pemuliaan yang seperti ini. Ngerti? Maka di luar Kristus tidak ada orang yang akan masuk surga dalam artian yang dimaksud ini. Bukan surga tempat memuaskan hawa nafsu, bukan. Bagi kita, di mana di tempat itu masih ada tempat memuaskan nafsu, itu bukan surga, itu neraka. Kenapa? Orang masih dikuasai hawa nafsu, bukan dikuasai oleh kekudusan. Jelas ini ya? Nah, karena hal mulia yang demikian inilah yang diberikan orang di dalam Kristus. Inilah segala berkat rohani itu. Maka Rasul mengucapkan syukur dan pujian kepada Allah. Dan kita pun setelah mengerti ini, hidup kita harus menjadi hidup yang penuh pujian. Sehingga ketika mengalami penderitaan di dunia itu, entah keluarga sakit, istri sakit, anak sakit, macam-macam, sabar dulu. Hidup ini tidak lama kok. Sabar. Memang hidup ini harus berjuang seperti itu. Ayub 7 ayat 1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Jawaban kita apa? Ya. Selama kita masih menyandang daging ini, kita mengeluh karena banyak tekanan dalam kehidupan jasmani ini. 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, jadi berarti penghuninya yang di dalam roh itu. Ini hanya kemah. Makanya percuma ini dioperasi plastik, dia apa jadi cantik, umur 60 sudah peot lagi. Nah, ini saya sudah mulai peot. Katanya dulu saya ganteng, tapi mana sekarang? Nggak ada. Itu jadi kita perlu realistis dalam kehidupan ini. Jangan berpikir tentang keselamatan dalam artian, wah kita nanti banyak makanan, pengen sate, tiba-tiba satenya datang di tempat kita. Pengen capcay-capcaynya tiba. Kita tidak butuh makanan, tidak ada makanan dan minuman di sana, sebab kita akan ditopang oleh energi ilahi yang membawa kita kepada kemuliaan, seperti malaikat itu tidak makan. Kita akan menjadi seperti malaikat. Coba baca lagi itu di dalam Matius 22 ayat 30 tadi. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga. Nah, kalau masih punya istri, ada hubungan fisik dan lain-lain, lah itu kan hidup di dunia yang masih berdosa lagi. Karena yang dipikirkan hal-hal yang fisik. Dan itu bagi kita itu bukan surga itu. Kita tidak tertarik surga semacam itu. Surga kita jauh lebih mulia. Karena kita akan menjadi seperti malaikat. Jelas ini saudara-saudara. Oleh karena itu, mengapa sih kalau Alkitab mengajar kita untuk menyucikan diri? Sebab yang kita tuju itu nanti tempat suci, gitu loh. Perlu hidup ini disucikan. Jadi Kristen bukan hanya yang dicari berkat ini berkat itu dunia ini sementara. Asal sudah ada makanan dan minuman cukuplah, tidak usah ketamaan itu dibesar-besarkan. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Oke. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, kalau orang Jawa bilang nerimo. Menerima apa adanya.
Sebab kita kaya semacam apapun, kebutuhan makan kita tidak beda dengan seorang miskin. Kita meskipun kaya tidak mungkin sehari itu makan seekor sapi, ya tidak mungkin. Enggak kan? Ya kalau makan daging ya daging seiris saja. Sama dengan orang-orang miskin kan. Kalau kita kaya pun tidak mungkin tempat kita untuk membuat tempat tidur selebar apa itu? Gelora lapangan sepak bola. Kita bisa uang beli mapakan yang seindah apapun, buahnya kita simpan, yang kita pakai cuma satu. Kalau ganti paling 2-3. Nah coba seperti kasus mantan istri Presiden Marcos, ketika dia jatuh, apa yang terjadi? Dia punya sepatu 3.000 pasang. Apa gunanya terus? Dipakai semua 3.000 pasang sepatu itu? Enggak juga. Jadi keinginan yang dua harta ini dan harta itu adalah keinginan keserakahan. Dan keinginan surga yang bersifat itu adalah keinginan halu yang didorong oleh hawa nafsu duniawi. Jelas ini ya. Kita perlu menyederhanakan hati kita. Dan tidak perlu membiarkan hati kita ini menjadi serakah. Coba kita baca lagi 1 Timotius 6 ayat 8 dan 9. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Oke, kalau ingin kaya dalam arti tamak ya. Menginginkan semua ini tidak puas, ini tidak puas, ini tidak puas. Dan kalau keluarga begitu, istrinya selalu mengganggu suaminya. Pak, ini tetangganya bisa, nah teman itu Saudara sebagai istri akan menjerumuskan suami. Sebab suami itu paling lemah ketika istrinya menangis. Kelemahan wanita itu kekuatannya untuk meruntuhkan hati suami. Jangan itu digunakan, Bapak Ibu, jangan itu digunakan untuk menjerumuskan suamimu. Sebab kalau kamu menangis, tetangganya punya ini, kita minta itu, kita lama-lama suaminya tidak kuat, namanya pegawai negeri jadi koruptor. Mau nanti suaminya masuk ke penjara karena korupsi. Karena keserakahan dari istrinya. Betul tidak? Makanya terimalah apa adanya. Asal bisa makan, bisa minum, bisa beli pakaian, bisa membiayai anak-anak sekolah, sudah. Kalau dia diberi berlebih, boleh, puji Tuhan. Tapi kalau tidak, jangan diri kita paksa untuk harus mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik, yang akhirnya mencelakakan kita sendiri. Ya. Makanya 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Nah itu. Semua yang kita dapat dunia ini di dunia sekarang, kekayaan, kendaraan, kedudukan, pendidikan, itu hanya pinjaman. Dan pada akhirnya harus kembalikan kepada yang meminjami. Kita tidak bisa pernah mempertahankan itu. Ya. Jadi inilah makanya dengan memahami tentang tujuan hidup yang sebenarnya, mengapa kita diselamatkan. Ini bukan hanya teori untuk diketahui di otak saja, tapi sesuatu tuntunan yang perlu diterapkan dalam kehidupan. Sehingga kita waras. Sehingga kita hidup ini hidup yang menginjak bumi. Ya. Saya kira itu untuk hari ini kita hanya baru belajar hanya 1 ayat saja. Yaitu episode 1 ayat 3. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik, Tuhan memberkati.
Shalom.